Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arani Nurwigati dengan NPM 10080819124. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Komunikasi Pemasaran Produk Kasur di Media Sosial TikTok, studi kasus tentang komunikasi pemasaran secara live in the box. Kita mulai di latar belakang, di mana era perkembangan teknologi dan juga informasi yang terjadi pada saat ini banyak sekali perubahan dari segi teknologi dan juga informasi. Salah satu yang merasakan perubahan pada era sekarang yaitu pada bisnis produk kasur, di mana semakin berkembangnya teknologi dan juga informasi yang terjadi pada saat ini, membuat bisnis produk kasur harus semakin inovatif dan juga kreatif dalam memasarkan produk kasurnya. Sehingga komunikasi pemasaran menjadi aspek yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan ekonomi. Salah satunya itu dalam kegiatan pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan sarana bagi perusahaan untuk menginformasikan produk yang disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penggunaan strategi komunikasi pemasaran yang baik dan tepat terhadap konsumen mengenai produk kasur yang dipromosikan dapat mempermudah penyebarluasan informasi mengenai produk kasur. Inbox sendiri merupakan merek kasur dan perlengkapan tidur yang berasal dari Indonesia, didirikan oleh Toby Gunawan pada tahun 2016. Inbox menjadi pelopor nomor satu di Indonesia sebagai produk kasur pertama yang menggunakan teknologi vakum dalam pengemasan produk kasurnya. Sehingga Inbox ini dikemas dalam box dan akan langsung mengembang pada saat produk dibuka dari dalam box. Dari segi teknologi, tetapi Inbox memberikan produk yang sangat dibutuhkan bagi para customer demi kenyamanan tidur maupun istirahat setelah beraktivitas. Dengan harga yang terjangkau dan juga kualitas bahan yang premium, membuat Inbox dipercaya banyak customer sebagai pelengkap untuk tidur maupun istirahat yang berkualitas. Fokus penilaian ini berfokus pada bagaimana strategi komunikasi pemasaran brand Inbox di media sosial TikTok. Lalu terdapat pertanyaan penelitian yang dihasilkan. Yang pertama, bagaimana perencanaan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh brand Inbox di media sosial TikTok. Yang kedua, bagaimana proses Inbox melakukan komunikasi pemasaran melalui fitur live TikTok. Dan yang ketiga ini, mengapa Inbox menggunakan fitur live TikTok dalam melakukan komunikasi pemasarannya. Berikut kerangka pemikiran yang ada pada bab 2 pada judul penelitian saya, yaitu komunikasi pemasaran produk kasur di media sosial TikTok. Metodologi penilaian saya ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data pada penelitian saya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Namun perencanaan penelitian pada komunikasi pemasaran yang pertama analisis situasi, penetapan tujuan, keputusan operasional, pengelolaan kampanye, dan evaluasi. Namun proses penelitian pada komunikasi pemasaran menggunakan sales promotion yang isinya terdapat live selama 24 jam, potongan harga dengan bonus, dan penjelasan secara mendetail. Alasan penelitian komunikasi pemasaran yang dilakukan in the box ini, yang pertama untuk membangun hubungan, kedua membangun merek, ketiga melakukan promosi, dan terakhir melakukan riset pasar. Berikut hasil temuan penelitian secara keseluruhan dimulai dari perencanaan, lalu proses, dan juga alasan. Terdapat Lalu terdapat kesimpulan dari hasil penelitian saya. Yang pertama, dalam perencanaannya, di mana Inbox melakukan analisis situasi terlebih dahulu, baik secara eksternal maupun internal. Lalu melakukan penetapan tujuan, dilanjutkan dengan melakukan taktik, hasil keputusan operasional, lalu melakukan tindakan selama siaran live stream berlangsung, dan yang terakhir melakukan evaluasi kampanye. Lalu pada prosesnya, di mana Inbox melakukan pemberian promo secara jelas dan mendetail, pemberian informasi mengenai produk, dari segi harga hingga ke material, menggunakan prototipe yang tersedia. Lalu yang ketiga alasannya, di mana alasannya Inbox ini untuk menjangkau konsumen lebih luas tanpa adanya batasan pada waktu dan juga wilayah. Lalu juga untuk membangun merek, lalu juga untuk memberitahu mengenai promosi selama periode berlangsung, ditambah dengan potongan harga dengan cara lain, seperti dengan cara follow, like, dan juga share. Dan yang terakhir itu untuk melakukan riset pasar, sehingga Inbox dapat lebih inovatif dan juga kreatif dalam mengembangkan produk. Berikut presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.